Dari sisi kesejahteraan nampak jelas NTP di perkebunan itu paling tinggi. Dan satu lagi Pak, primadona baru yang baru muncul, kopi. Kopi, ya umpamanya seperti sapi, kerbau, kambing. Kita langsung sinergikan dengan kesehatan hewannya. Sawit sekarang dari perusahaan perkebunan saja sudah 370 perusahaan perkebunan yang mengokupasi kurang lebih 3,3 juta hektar lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk Sobat Insight dimanapun berada. Saya senang sekali, saya Wati Susiawati akan menemani bincang-bincang kali ini. Dan kali ini saya bersama tamu spesial kita menjelang refleksi akhir tahun ini. Kita punya program untuk mewawancari sejumlah dinas di Provinsi Kalimantan Barat untuk pencapaiannya sepanjang tahun 2024 ini. Dan bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Pak Heronimus Hero. Selamat siang, Pak. Siang, ya. Ini perjumpaan kita yang kedua, Pak, ya. Setelah kalau nggak salah bulan puasa, kita bahas juga masalah persoalan yang sama, masalah perkebunan juga. Nah, sebenarnya untuk kita bahas mengenai refleksi akhir tahun, katakanlah refleksi dari sepanjang tahun 2024 ini, kita pasti akan bicara masalah kinerja, masalah program yang sudah Dinas Perkebunan lakukan, guys. Kira-kira apa yang masih ingin diprioritaskan lagi, baik itu kinerja maupun program? Ya, refleksi 2023 lah ya persisnya ya. Meskipun sekarang belum akhir tahun, masih ada sebulan. Masih ada sebulan lagi untuk, untuk penutupan. Jadi kalau bicara, ya meskipun baru bulan 11, secara umum bisa kita katakan sudah ada gambaran tentang capaian-capaian kinerja kita. Karena di dinas ini menangani dua subsektor utama, yaitu perkebunan dan peternakan. Nah, khusus perkebunan, boleh saya katakan secara umum kinerja kita baik ya, bahkan saya bilang sangat baik. Pertama, dari sisi aspek kinerja utama, indikator kinerja utama, dari sisi produksi kan kita kan menangani perusahaan yang menangani peningkatan produksi. Produksi perkebunan kita kompilasi dari berbagai komoditas perkebunan seperti sawit, kelapa, karet, kopi, lada, kakao itu meningkatnya cukup signifikan. Terutama yang paling besar ini sawit. Jadi seperti itu. Nah itu kemudian itu dari sisi produksinya. Kemudian dari tingkat perannya ke ekonomi juga ya kontribusi kita di subsektor perkebunan dan peternakan cukup signifikan di PDRB. Ya. Kita masuk rumpun pertanian, kita menyumbang 21% dari PDRB Provinsi Kalimantan Barat. PDRB kita kalau berdasarkan harga berlaku itu kurang lebih 255 triliun. 21% itu dari salah satunya di perkebunan dan peternakan ini. Nah itu secara ekonomis nampak signifikan. Belum lagi kita mendukung subsektor industri pengolahannya. Karena bahan baku dari perkebunan pasti akan diolah. Contoh pabrik kelapa sawit menjadi CPO itu sudah masuk kategori industri pengolahan. Kemudian industri pabrikan karet juga industri pengolahan. Pengolahan kopi, kelapa, ya seperti itu masuk. Jadi secara ekonomi kinerja kita untuk mendukung PDRB, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ekspor juga, yaitu sudah sangat signifikan sekali ya. Kemudian dari sisi kesejahteraan nampak jelas NTP di perkebunan itu paling tinggi. Kita 130 poin ya. Jadi sudah sangat kuat sekali argumentasi kita bahwa subsektor perkebunan dan peternakan memberi andil yang besar untuk ekonomi. Nah, itu tadi produksi naik, kemudian perannya ke ekonomi cukup signifikan tadi ya, karena dampaknya ke ekonomian cukup besar. Nah, khusus peternakan NTP-nya juga di atas 100. Meskipun di bawah 130 tapi di atas 100.
Jadi juga signifikan juga ya Pak, ya. signifikan. Artinya usaha-usaha masyarakat yang bergerak bidang peternakan tetap memberikan kesejahteraan, ya meskipun fluktuatif di pasar, tapi dia tetap anu. Cuma dari sisi produksi memang ada beberapa hal karena wabah. Nah ini yang tidak terlepas ya, meskipun secara kualitas kesejahteraan naik, tapi ada komoditi tertentu yang akhirnya secara total menurunkan populasi. Karena kompilasi produksi ternak kita juga gabungan beberapa jenis ternak ya. Ada sapi, kerbau, unggas, ya, itik, ayam sebagainya. Kemudian babi, kerbau ya. Itu masuk kategori ternak. Produksinya kan kita hitung total. Nah, ini karena wabah sampar babi Afrika kemarin, nah itu menurunkan sangat signifikan. Tapi kita tidak apa ya, patah semangat tahun ini. Bahkan di ruang sebelah sekarang lagi upaya restocking kembali pengembangannya. Karena itu sangat berperan ke ekonomi kita. Jadi kira-kira seperti itu gambaran umumnya ya. Itu kita dari perspektif kinerja, tapi kita belum bicara masalah program nih Pak. Maksudnya tadi kita bahas mengenai beberapa komoditas ya, komoditas yang cenderung meningkat signifikan malah. Seperti sawit, kita tahu lah bahwa sawit Kalbar itu mendominasi untuk penerimaan bagi hasilnya terutama. Terus kita juga ada karet yang juga mendominasi, dan satu lagi Pak, primadona baru yang baru muncul, kopi ya, lifestyle-nya situ sekarang. Nanti tapi kita stop dulu Pak. Kita nanti akan bahas persoalan kopi yang cukup menarik jadi isu isu kekinian. Tapi kita akan bahas mengenai program apa saja Pak yang sinergi dengan kinerja dan pendapatan yang sudah. Jadi kalau bicara program, hampir semua program, karena itu tadi tugas fungsi utama kita adalah mengawal upaya peningkatan produksi ya. Nah, khusus untuk komoditi perkebunan, untuk peningkatan produksi ada program-program yang mengarah pada penyediaan sarana prasarananya, ya, seperti bibit, ya, kemudian sarana produksi, ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang sifatnya hilirisasi pengolahan, ya, kemudian ada pemasaran, kemudian juga ada yang mengarah pada peningkatan kelembagaannya. Jadi program-program itulah yang secara kompilasi sinergi menghasilkan peningkatan produksi, kemudian peningkatan nilai tambah dari sisi pengolahan, ada upaya promosi, kemudian pemasarannya lancar. Sama juga dengan halnya ternak. Tapi khusus hal peternakan, kita ada program yang sifatnya menjaga stabilitas dari sisi kesehatan hewannya, kemudian kesehatan masyarakat veteriner. Nah, karena komoditi ternak ini tidak terlepas dari musuh alaminya itu penyakit. Apalagi sebentar lagi kita menjelang Natal, Pak. Ya, pasti gitu. Bagaimana persiapannya, Pak? Mungkin bisa dikaitkan. Nah, kalau Natal ya seperti itu, upaya kita untuk meningkatkan produksi melalui program-program penyediaan bibit, penyediaan dukungan sarana prasarana, kemudian mengarah pada pemberdayaan masyarakat, kan ada BIMTEK dan lain sebagainya, kan itu juga membantu. Karena juga tadi juga disebutkan masalah wabah juga Pak ya, bagaimana kita mengantisipasi menjelang. Biasanya kan kalau Natal itu kebutuhannya kan ya hampir sama dengan keagamaan lain, cuman bagaimana mungkin bisa direlatekan programnya dengan wabahnya, dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang pastinya membutuhkan stok yang banyak. Sebenarnya kita tidak mengarah pada spesifik tertentu umpamanya kegiatan, tapi kita memang bersifat antisipatif semua. Contoh untuk komoditi ternak ruminansia umpamanya seperti sapi, kerbau, kambing, kita langsung sinergikan dengan kesehatan hewannya dan kesehatan masyarakat veteriner itu berupa program vaksinasi, ya, vaksinasi PMK, penyakit mulut dan kuku, ya, kemudian pengawalan inseminasi buatannya, ya, kemudian untuk unggas itu avian influenza, ya, seperti flu burung, ya, untuk yang menyerang. Kemudian pengambilan sampel kita selalu seperti itu untuk menjaga supaya secara biosecurity-nya kita sudah menjamin upaya peningkatan produksi kita berjalan aman, bisa
memenuhi kebutuhan masyarakat Kalbar ya. Kemudian tidak terserang penyakit Ya, dan tertentu. memenuhi rasa Ya, amannya Pak ya. termasuk lalu lintas hewannya pun Ya. kita apa ya, kita awasi dengan sangat ketat meskipun dengan kapasitas yang terbatas kita upayakan seperti itu. Kita kolaborasi juga dengan semua pihak seperti Dengan karantina ya. Kemudian dengan Pelindo, dengan Bea mitra-mitra ya kerja semua yang ya, lain. ya semua seperti itu. Jadi bisa dikatakan Natal ini dinas sudah siap Pak ya mengantisipasi halnya terutama masalah keamanan kayak gitu. Ya, kalau bicara tentang contoh untuk kebutuhan tertentu Natal ini kan ya biasanya komoditi babi yang biasa lebih identik seperti itu. Kalau musim Lebaran sapi ya seperti itu. Nah kemarin waktu Lebaran kita antisipasi gerakan vaksin massal untuk PMK ya. Kemudian untuk babi ini karena sudah terlanjur kita kena wabah kemarin. Nah ini kita dorong yang kan untuk pasokan dari luar. Tetapi pasokan dari luar harus dilengkapi dengan kelengkapan administrasi yang benar ya, yang lengkap seperti surat keterangan kesehatan hewan. Ini luar Kalbar Pak ya pasti. Ya, yang mau nggak mau harus dari luar Kalbar. Sementara konsumsi kan terus Pak ya. Sementara kita kena wabah. Jadi seperti itu. Karena itu dampaknya nanti ke inflasi. Kalau stok terbatas, kita tidak pasok, permintaan tinggi, yang ada pasti naik harganya. Dan itu tugas pertama Presiden untuk seluruh kepala daerah tuh kawal inflasi. Nah ini termasuk komoditi ternak. Makanya untuk menjaga kondisi pasar yang stabil, kami di Dinas Perkebunan dan Peternakan pertama tanggung jawab kami ini menjaga ketersediaan. Ketersediaan dari produksi lokal kita utamakan, tapi umpamanya ada wabah dan lain sebagainya, yang mau tidak mau ketersediaan harus dipasok dari luar. Tentu dari daerah yang green zone ya, zona hijau yang tidak ada penyakit-penyakit. Seperti kalau sapi kan kita datangkan dari NTT karena situ tidak ada PMK. Kemudian kalau babi dari Bali, dari Lampung, nah, seperti itu. Dan usulan untuk mendapat persetujuan mendatangkan itu pun sudah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan, kemudian sampling macam-macam, tes, umpama kalau tes untuk rumenansia itu tes Bengal Rose ya, kemudian untuk komoditi babi ada tes sentinel dan lain sebagainya, yang itu semua ingin mencegah kemungkinan kontaminasi penyakit-penyakit. Nah itu juga bagian dari program yang sudah dicanangkan Pak ya, mengantisipasi wabah berikutnya atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi apalagi menjelang hari keagamaan kayak gitu. Nah Pak, kita kembali lagi ke isu-isu perkebunan. Kalau kita ngomong masalah isu perkebunan di Kalbar itu yang paling menarik adalah masalah sawit, masalah karet, dan masalah yang dibilang kopi. Nah, bagaimana iklim investasi kita Pak sepanjang tahun ini? Jadi kalau bicara investasi, pertama untuk komoditi sawit itu kita tidak undang pun investasinya terus berusaha masuk gitu justru ya. Banyak sekali. Kalau kita sekarang contohnya, artinya kan iklim untuk investasi sudah sangat kondusif sebenarnya. Tinggal ada kapasitasnya gitu. Sawit sekarang dari perusahaan perkebunan saja sudah 370 perusahaan perkebunan yang mengokupasi kurang lebih 3,3 juta hektar lahan. Nah itu kalau dinominalkan pembentukan modal investasinya luar biasa. Skala 10.000 hektar, umpamanya satu perusahaan, kalau per hektar dia harus menggerakkannya, mengoperasionalkannya untuk pembukaan lahan, kemudian pembibitan, penanaman, sampai itu kalau dianggap per hektar itu paling tidak 20 juta, umpamanya 10.000 hektar tinggal kali 20 juta, umpamanya. Jadi 20 miliar sudah untuk 10.000 minimal untuk operasional, belum lagi untuk gaji. Jadi nilai investasinya tinggal dikalkulasi saja. Targetnya cukup tinggi. Jadi sangat besar kalau kali 370 perusahaan. Tapi kan mereka datangnya bertahap, beda-beda tahun. Yang tahun-tahun terakhir ini juga sering gitu. Nah untuk komoditi karet umpamanya, nah ini karet memang perlu sentuhan dan kebijakan baru. Karena dilematis juga. Karet ini dulu memang wajahnya Kalimantan Barat ini komoditinya karet. Jadi industri karet ya. Cuma sekarang daya tarik
komoditi sawit itu luar biasa sehingga sedikit menggerus perhatian masyarakat untuk ada yang sudah beralih. Nah ini yang kita mulai kembali melalui terobosan lah kata kami. Kami di Kalimantan Barat ini kita sudah mengatur berupaya semaksimal mungkin biar karet itu kembali lagi tetap jadi stabil. salah satu primadona Pak ya. Karena dia memberi kontribusi yang besar terhadap devisa ekspor. Setiap tahun dulu kurang lebih 600 miliar tuh dari ekspor kram rubber, SIR 20 kita. Nah sekarang karena sawit naik ya, dia agak tertekan ya. Jadi aktivitas masyarakat di perkebunan ini kan dia ada punya sawit, ada punya karet. Karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin karet itu tidak selancar sawit, akhirnya mungkin agak terbengkalai komoditi karetnya yang mereka fokus ke. Bisa dikatakan banyak petani karet berpindah mungkin? Iya, mereka bukan berpindah sebenarnya, karena itu tadi mereka polivalen. Mereka punya sawit, mereka punya karet, mereka juga punya sawah umpamanya. Karena di kampung-kampung itu kan lahan mereka luas-luas. Jadi hamparan-hamparan jelas. Jadi mereka agak kurang fokus lagi ke karet. Kalau dulu kan waktu sawit datang mereka fokus ke karet. Tapi kita tidak menutup fakta juga ada yang beralih fungsi. Karena mungkin lahan mereka terbatas, dia pikir sawit lebih prospek, akhirnya. Makanya secara statistik, tahun 2020, luas karet kita kurang lebih 700-an ribu hektar. Sekarang sudah sekitar 600-an ribu. Artinya penyusutan cukup signifikan juga 2020 sampai 2023 kurang lebih 100 ribu. Nah itu yang kita berasumsi mereka alih fungsi. Nah kalau yang tadi itu yang polivalen yang mereka punya banyak lahan, yaitu mereka kurang fokus sehingga berpengaruh pada produksi karet. Nggak ditoreh ya nggak panen. Mereka fokus ke sawit ataupun komoditi lain, sawah umpamanya. Nah itu harus kita lakukan upaya juga. Kami sudah menyurati juga kementerian supaya karet direvitalisasi kembali. Ada keberpihakan program untuk meremajakan karet kembali. Ini juga bagian dari program yang dicanangkan Pak ya? Ini belum program, kita yang mengusulkan. Rencana? Ya, kita melalui surat gubernur sudah. Karena kita melihat kondisi kita sekarang. Tahun ini program yang mendukung karet tidak banyak. Ya, jadi kita minta ke pusat supaya melalui dana APBN bisa juga menambah volume. Paling tidak itu memotivasi masyarakat kembali. Dari sistem tata niaganya kami sudah perbaiki. Kita sudah panggil Gapkindo, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia, Kalbar ini, supaya masyarakat yang mau jual bahan olah karet langsung kontrak dengan mereka. Sehingga dapat harga tingkat pabrik. Kalau dulu kan rantai pemasaran panjang. Jadi sebenarnya harga di pabrik itu bisa 12-13 ribu, akhirnya di tingkat lapangan banyak pengumpul, itu ada 4 ribu, 5 ribu, karena rantai pasarnya itu panjang. Dan ini kita harapkan secara kelembagaan kami bentuk kelembagaan pengumpul bahan olah karet resmi di tingkat desa atau kecamatan, nanti mereka langsung ke pabrikan. Pabrikan sudah kita informasikan seperti itu, biar masyarakat tidak menganggap karet ini merugikan. Bandingkan dia sekilo bisa 12-an ribu. Sementara sawit 1 kilo 2.300. Sebenarnya kalau apple to apple dibanding harga per kilonya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tetap masih prospek, cuma mungkin sistemnya, sistem rantai nilai sawit itu lebih jelas. Sementara karet ini mungkin di pelosok-pelosok masyarakat harus jual ke pengumpul pertama. Pengumpul pertama naik ke pengumpul kedua. Jadi ada kayak BUMDes-nya Pak ya? Ya, yang itu kita dorong juga kelembagaan ya seperti unit pengumpul, termasuk usaha BUMDes mengarah ke situ. Supaya potensi karet tetap bisa ada, BUMDes nanti dapat margin dari penjualan langsung ke pabrik. Petani dapat harga yang lebih tinggi, tidak 3.000, tidak 4.000, tapi bisa dapat 8.000, umpamanya sudah sangat baik. Bisa dikatakannya jika sistemnya hampir sama dengan sawit, mungkin komoditas seperti karet mungkin bisa ya setidaknya bisa meningkat lagi lah. Dan gairah para petani juga bisa meningkat karena ada potensi dari pusat juga. Karena kemudahan rantai nilai sawit itu maka banyak masyarakat ini panen TBS, jual ke pengumpul dapat duit, pengumpul langsung ke pabrik, kan cuma 3 tingkat. Nggak terlalu banyak. Tapi kalau karet
jual pondok. Tengkulak 1, Tengkulak 2, Tengkulak Nah 3. iya, seperti gitu. Oke, Makanya yang pertama, itu yang disuarakan masyarakat, yang penorehnya langsung, akhirnya dapat harga paling murah. Pak, kita tadi juga membahas masalah kinerja, Iya, program. iya, Nah, kita pastinya kan pasti ada persoalan, iya, ada kendala, permasalahan. ada hambatan mungkin Iya, yang mhm, pastinya juga dialami oleh dinas iya, seperti itu. Nah, yang paling terasa apa kira-kira dampak atau yang masih belum dituntaskan untuk mhm, program-program lanjutan itu, Pak? mhm. Jadi sebenarnya kalau bicara permasalahan, ya hampir semua subsektor juga punya Mhm, masalah mhm, ya, mhm. termasuk juga di perkebunan dan peternakan. Masalah bisa datangnya dari multidimensi ya, yang lintas sektoral bisa, kemudian horizontal dengan masyarakat juga bisa, yang sifatnya eh, apa bencana Mhm, juga bisa. mhm. Kalau untuk peternakan ini masalah utamanya tentu itu tadi, masalah bencana berupa serangan penyakit atau Mhm, wabah. mhm, mhm. Nah, ini tentu sekali, perlu kita, antisipasi lah. Paling tidak bisa kita, lakukan tindak lanjut untuk kalau dia sudah terjadi ya kita bagaimana menghidupkannya kembali. Mhm. Nah, kalau untuk perkebunan contohnya ya, eee, ba Kondisi-kondisi kayak seperti kondisi-kondisi internal itu gimana, Pak? Apakah bagaimana penanganan-penanganan yang mmm, dilakukan oleh dinas maupun, perusahaan untuk menyimbangkan antara kondisi internal, baik itu kita tahu kayak petani. oh. Kalau internal di sini maksudnya lembaga juga tetap ada, tapi ketika kita bicara permasalahan kita ndak lagi melihat masalah kami umpamanya yang menangani Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kita prioritas bagaimana melakukan upaya-upaya untuk mengeliminir permasalahan di tingkat lapangan. Kami di sini SDM terbatas, kapital terbatas, kemudian, kondisi kemampuan keuangan dan program juga terbatas ya, tapi ketika ada permasalahan di lapangan ya kita agak kesampingkan itu. Bagaimana cara upaya kita menyelesaikannya? Kalau kita tidak bisa selesaikan diri, bisa dengan lintas sektoral. Nah, permasalahan paling sering ya kita tahu ya, contoh di perkebunan ya, itu penguatan-penguatan kemitraan dengan masyarakat itu perlu terus kita perbaiki karena itu potensi untuk konflik horizontal. Karena melibatkan masyarakat banyak. Nah, masyarakat ini pasti ada kaitan kepentingan masing-masing semua. Di perkebunan umpamanya, tenurialnya, lahan. Lahan itu ya mungkin pada saat awal perizinan orang tua mereka setuju umpamanya. Tapi ketika sudah berjalan cukup ya nanti anak-anak mereka mulai seperti gitu. Makanya perlu kita perkuat dari sisi perizinan untuk mencegah hal seperti itu ya. Kemudian edukasi ke masyarakat bagaimana sebenarnya sistem perizinan investasi perkebunan yang ada sekarang ini, ya. Kemudian dari sisi perkebunannya sendiri, dari sisi perusahaannya kita minta mereka siapkan semua kekuatan-kekuatan dokumen perizinan yang mereka peroleh. Nah, itu yang cara kita meminimalisir permasalahan-permasalahan khususnya di perkebunan. Yang paling sering ini perkebunan sawit. Ada juga permasalahan lain di luar permasalahan horizontal dengan masyarakat, ada juga umpamanya infrastrukturnya terbatas, contoh untuk karet, untuk kopi, lada, kakao, infrastruktur sekarang masih sangat terbatas. Banyak masih mengandalkan swadaya masyarakat. Nah, makanya itu kita bagaimana menuangkannya dalam bentuk fasilitasi program supaya bisa mengatasi permasalahan fasilitasi infrastruktur. Nah, seperti itu. Kalau dilihat satu-satu banyak Banyak, sekali Pak, ya? permasalahan. Oke, Tinggal oke. kita lihat mana yang perlu prioritas kita atasi dulu. Oke, Pak, kok kita tarik lagi ke, Hmm, iklim investasi atau hmm, investasi perkebunan ini, hmm, kita akan, pasti akan, apa ya, mempertanyakan bagaimana pola-pola penyeimbangan antara hmm, iklim investasi perkebunan yang makin masif hmm, dengan, upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat ya, lokal atau ya, di tempat, ya, daerah-daerah yang ya, bersinggungan dengan investasi gitu. ya. Kan semua kepala daerah sekarang diarahkan, kemudian agar pemberdayaan masyarakat lokal lebih diutamakan.
kecuali nih kalau investasi perusahaan perkebunan, kecuali tenaga kerja yang memang belum dikuasai oleh penduduk lokal. Mereka harus ada transfer alih teknologi. Umpamanya ya silakan mendatangkan tenaga dari luar Kalimantan Barat atau yang dari luar daerah tersebut, tapi jumlahnya kan terbatas. Sekarang semua perizinan, ya, contoh perizinan perkebunan, perusahaan perkebunan kelapa sawit, itu kan yang berizin bupatinya. Nah, bupati tentu memprioritaskan masyarakatnya supaya kehadiran investasi itu bisa memberi manfaat baik bagi pemerintah, bagi perusahaan itu, dan bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat bagaimana? Tentu dari sisi ekonominya, ya, mereka bisa menjadi lahan pekerjaan mereka di situ. Nah, makanya itu sudah sebagai syarat yang mungkin secara apa ya, konvensi ya, yang tidak perlu dituliskan lagi, tetapi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari bupati mengeluarkan izin, Pak. Tapi ada juga yang mungkin mensyaratkan mengutamakan tenaga kerja lokal seperti itu. Nah, itulah cara-cara kita di pemerintah untuk memanfaatkan investasi yang ada sekaligus bisa memberdayakan masyarakat setempat. Kalau kita singgung dengan dana bagi hasil yang diperoleh sawit, Pak, untuk kemaslahatan daerah gitu, Pak. Ya, kalau dana bagi hasil ini kan skema lain, ya. Sejauh mana dana bagi hasil itu bisa mempengaruhi kondisi? Tentu sangat berperan sekali. Dana bagi hasil sawit ini kan baru. Itu diperjuangkan karena dulu kan pembagian penerimaan daerah dari pusat melalui pajak kan kita terbatas. Karena dulu hanya dari pajak ekspor. Pajak ekspor dihitung dari pintu-pintu ekspor. Kita tidak punya pelabuhan pintu ekspor dulu, sehingga malah kita tidak dapat. Nah, makanya dicari skema lain yang berdasarkan sumber daya penghasilnya. Jadi seharusnya daerah-daerah penghasil sawit, dia mendapat bagi hasil juga yang besar. Tidak melalui skema pajak, karena kan ngatur pembagian pajak itu ada aturannya. Makanya muncullah aturan dana bagi hasil sawit. Nilai atau nominal pembagian dana bagi hasil sawit itu kan ada 3 komponen. 1, porsi dari luas tanamnya. Luas tanam di Kalbar kan besar. Itu bobotnya 45%. Kemudian produktivitas. Produktivitas itu hasil per hektar. Itu 45%. Kemudian manajemen pendukung. Artinya pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. Perbaikan ini termasuklah penguatan izin, penguatan data, ya, pendampingan masyarakat pekebun. Nah, itu kita lakukan. Itu bobotnya 10. Jadi totalnya 100. Itulah yang membagi, jadi dasar membagi berapa seharusnya daerah dapat duitnya. Dengan harapan itu bisa menjadi nilai tambah bagi nilai tambah untuk infrastruktur daerah. Pasti, karena terutama itu wilayah atau kabupaten yang menerima. Ya kan yang dapat dana bagi hasil sawit ini daerah penghasil, kemudian daerah yang dilalui aktivitas sawit. Nah, kita semuanya dapat akhirnya. Seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat dan provinsi dapat. Dan itu peruntukannya memang sebagian besar untuk membangun infrastruktur. Bobotnya 80% dari dana bagi hasil sawit itu untuk infrastruktur seperti jalan. Kalau di kabupaten ya jalan kabupaten. Jangan sampai kita rugi lah, Pak, ya. Nah, seperti gitu. Jadi dana itu dipakai kembali untuk memperbaiki infrastruktur. Tadi kalau kita bahas masalah sawit, Pak, pastinya panjang, Pak, ya. Banyak sekali, tergantung mana yang mau difokuskan, ya. Belum isu-isu permajaan sawit dan beberapa isu-isu sawit lainnya. Nah, satu lagi, Pak, potensi perkebunan yang lagi booming nih, Pak, kopi. Bagaimana Dinas Perkebunan melihat potensi-potensi apalagi kopi-kopi lokal kita, Pak? Jadi kopi kita lihat trennya terus menanjak, ya. Apalagi kalau bicara pasarnya terus terbuka nih. Karena sharing lifestyle, lifestyle kita, ya. Sekarang mulai dari generasi
Z sekarang. Generasi Z menganggap Z, ini udah terbiasa dengan pola minum kopi, macam-macam kafe, macam-macam. Nah, ini yang kita kejar peluangnya. Potensi kita kan luar biasa. Kita menargetkan cukup besar untuk pengembangan kopi di Kalimantan Barat ini sampai 50.000 hektar. Nah, sekarang karena mungkin bukan sih terlambat, tapi itu tadi karena belum terkonsentrasi, hamparan kita yang ada sekarang kurang lebih 15.000 hektar. Jadi masih banyak ruang kita untuk nambah. Itu tersebar di Kayung Utara, kemudian di Kuburaya, Kapuas Hulu, Sintang. Berpotensi banyak Pak ya daerah-daerah kita yang berpotensi ternyata. Makanya upaya kami kemarin pada rapat baru-baru ini, kita minta kita ditetapkan juga sebagai kawasan pengembangan kopi. Karena pertimbangan pusat itu, kementerian melihat dari existing kondisi, baru dia mau menetapkan. Kalau hamparannya sudah ada 15.000 lebih, baru dijadikan kawasan sentra. Sementara tujuan kita mengembangkan, seharusnya berdasarkan potensi. Makanya kita minta kemarin melalui surat tertulis, agar Kalimantan Barat ditetapkan sebagai kawasan pengembangan kopi nasional juga. Supaya nanti program-program dari pemerintah pusat bisa mendukung. Nah, sebelumnya kan tidak ditetapkan. Karena mungkin hamparan kita masih belum banyak. Tapi seharusnya namanya program pengembangan ya dilihat dari potensinya, bukan dari yang sudah ada. Apalagi kalau yang sudah ada banyak, yang tidak perlu dibantu pengembangan, tinggal dinaikkan nilai tambahnya melalui industri hilirisasi. Apalagi kita punya beberapa merek kopi yang cukup terkenal Pak ya. Kita sudah ada rilis juga indikasi geografisnya dari hak kekayaan intelektualnya dari Kementerian Humham juga ada, Liberica, Kayung Utara sudah. Nah, itu kan brandnya juga ada, pasarnya pun sudah terbuka, bahkan penampungnya malah kekurangan kalau kita jadi selalu kita siap. Lihat bisnis kopi ini sudah sangat seksi, sudah sangat apa ya, sudah bukan bicara masalah investasi lagi, tapi juga kebutuhan Pak ya. Pak, berapa potensi atau berapa berapa potensi untuk kopinya Pak, maksudnya secara data gitu? Iya, kita tadi kan target pengembangan sampai 50.000 hektar. Tapi itu terbagi dari beberapa daerah yang mungkin kita pandang potensi sekarang, Kuburaya, Kayung Utara, Sintang, Kapuas Hulu ya, kemudian Sanggau. Tapi bukan berarti yang lain tidak bisa nanam kopi, bukan. Kita lihat ketersediaan lahan yang ada sekarang, kemudian ya juga ada rekam jejak tentang kondisi existing kopi yang ada. Makanya kita berharap dalam rencana umum pembangunan perkebunan kita ada 50.000 hektar yang akan kita kembangkan kopi di Kalimantan Barat. Nah, sekarang kan masih di bawah 15.000 nih yang tersebar di Kuburaya, di Kayung. Jenisnya pun ada Liberica, ada Robusta. Nah, itu sebenarnya ya potensi itu yang harus kita kejar umpamanya. Karena ada di depan mata Pak ya. Iya. Dan karakter kopi ini kan juga tidak memerlukan lahan utama seperti sawit umpamanya. Dia bisa tumpang sari juga. Bahkan dia bisa ditanam di hutan, kawasan hutan. Dia tidak mengganggu ekosistem hutan. Dia bisa tetap tumbuh sama-sama komuniti hutan lain. Jadi ekosistem hutan tak terganggu, tapi kita bisa mendapat hasil kopi dari situ. Yang maksimal Pak ya. Oke, Pak, satu lagi ya, isu mungkin yang lagi-lagi juga lagi tren, lagi hangat Pak, pertengahan tahun bulan kemarin itu soal isu rabies. Nah, bagaimana antisipasi dari Dinas Perkebunan Peternakan terkait isu-isu ini Pak? Ya, sebenarnya program-program kita untuk mengantisipasi rabies ini sudah ada, mengacu nasional kan, biasa kita dukung melalui program vaksinasi. Jadi vaksinasi menjadi salah satu program kita untuk mengantisipasi rabies. Tetapi salah satu kuncinya juga adalah public awareness ya, artinya masyarakat harus sadar bahwa rabies itu perlu ditanggulangi bersama-sama. Nah, untuk bisa nanggulangi bersama-sama, masyarakat harus paham tentang rabies. Nah, di luar vaksin, vaksin kita siapkan. Tenaga paramedik macam-macam dari sisi kesehatan hewan kita turunkan ke lapangan untuk memvaksin sebanyak mungkin sesuai target. Kita tahun ini ada 214.000 dosis vaksin. 214.000 populasi hewan penular rabies ya, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Tapi vaksin yang tersedia cuma 24.000. Artinya kalau melalui skema vaksin itu terbatas.
24.000 dari 214.000 cuma 11%. Sementara herd immunity artinya kekebalan itu kalau kita bisa memvaksin 70% dari populasi. Berarti otomatis lewat itu kan kita tidak bisa. Makanya dari public awareness itu yang kita andalkan. Keterlibatan masyarakat secara menyeluruh bisa. Nah, mulainya dari mana? Dari pemahaman. Nah, mulainya dari mana? Dari pendidikan dasar. Kita sudah melalui surat gubernur, surat bupati supaya itu masuk sebagai materi pendidikan dasar. Jadi anak-anak SD itu sejak awal sudah diajarkan. Kalau melihara anjing harus bertanggung jawab, melihara kucing harus bertanggung jawab, kesehatannya harus jaga. Kalau tergigit, tata cara pengendalian seperti ini. Jadi bisa menghindari kemungkinan kalau zoonosisnya, ya setelah tergigit kena rabies, manusianya yang meninggal. Kita bisa mencegah seperti itu. Nah ini cara kita. Nah ini kita belum dapat respon dari para bupati wali kota. Surat kita sudah layangkan bulan Agustus. Karena kalau lewat sosialisasi pasti terbatas. Paling beberapa titik kita. Tapi kalau melalui mata pelajaran anak-anak SD, dia pasti sudah paham sejak awal. Nanti dia paham, dia menyebarkannya ke saudaranya, ke kawannya, ke orang tuanya bahkan, umpamanya. Itu cara kita sebenarnya. Nah itu inovasi kami supaya kalau beli lewat vaksin kan tidak mampu, duitnya terbatas, dosisnya terbatas. Nah kalau ini kan masyarakat tahu dia bisa menghindar, bisa mencegah sedini mungkin supaya tidak terkena dampak zoonosis rabies yang bisa membunuh. Nah, itu caranya. Pak, terima kasih Pak ya atas bincang-bincang kita. Kalau kita teruskan lagi banyak sekali persoalan dan program-program. Iya, banyak sekali ya. Karena setiap komoditi ada anunya. Ada prospek ya, ada mungkin program yang akan dikembangkan atau diwacanakan. Peluang dan tantangannya semua ada. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga refleksi akhir tahun sampai nanti Desember itu bisa berjalan lancar dan pastinya rencana maupun targetnya bisa terrealisasi semuanya, Pak. Oke, pemirsa dimanapun berada, terima kasih atas waktunya. Saya Wati Susilawati undur diri. Terima kasih. Salam.